Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan bab integral. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.5 mengenai integral trigonometri bagian yang pertama. Jadi subbab integral trigonometri ini adalah satu subbab yang banyak sekali variasi soalnya. Oleh karena itu, videonya akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama kita akan berangkat dari rumus-rumus pokok untuk integral trigonometri. Jadi saya sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini merupakan rumus yang harus kalian ketahui. Yang pertama, di sini integral dari sin x terhadap x itu adalah negatif cos x plus c. Yang kedua, integral dari cos x terhadap x itu adalah sin x plus c. Yang ketiga, integral dari tangen x terhadap x itu adalah ln dari mutlak sekan x plus c. Yang keempat, integral dari kotangen x terhadap x itu adalah ln dari mutlak sin x plus c. Yang kelima, integral dari sekan x terhadap x itu adalah ln dari mutlak sekan x plus tangen x plus c. Yang keenam, integral dari kosekan x terhadap x itu adalah ln dari mutlak kosekan x minus kotangen x plus c. Yang ketujuh, integral dari sekan kuadrat x terhadap x itu adalah tangen x. Yang kedelapan, integral dari kosekan kuadrat x terhadap x itu adalah negatif kotangen x plus c. Yang kesembilan, integral dari sekan x kali tangen x terhadap x itu adalah sekan x plus c. Dan yang ke-10, integral dari kosekan x dikali kotangen x itu adalah negatif kosekan x plus c. Seperti itu. Nah, dari rumus-rumus pokok yang ini, bisa diperluas lagi menjadi seperti ini. Jadi kalau kita menambahkan satu konstanta, misalnya integral sin ax terhadap x, maka kita dapat menuliskannya itu dengan menambahkan variabel 1 per konstanta yang nempel sama variabel x. Di sini konstantanya itu a ya. Jadi kita buat integral dari sin ax terhadap x itu adalah negatif 1 per a kali cos ax plus c. Perhatikan yang saya beri warna merah ini hanya tambahan saja, dan rumus pokoknya itu akan mengikuti rumus yang telah kita bahas tadi. Jadi kalau misalnya sin ax ini akan jadi cos ax, bedanya kita menambahkan konstanta 1 per a di sini. Gitu. Kemudian untuk perluasan berikutnya, kemudian untuk perluasan yang kedua di sini, jadi ini sebenarnya rumusnya juga sama aja kayak integral pokok trigonometri yang tadi kita bahas. Misalnya kita di sini punya integral sin ax plus b diintegralkan terhadap x, maka sebenarnya ini akan jadi cos ax plus b juga. Cuman bedanya di sini kita menambahkan variabel 1 per a di sini. Karena a itu nempel sama variabel x ya. Demikian pula untuk rumus-rumus yang lainnya juga akan mengikuti seperti demikian. Jadi kalian harus memahami dulu rumus trigonometri dasar yang tadi. Oke, langsung aja kita bahas contoh soal supaya kalian lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama di sini integral 1 sin 1 per 3 x dx. Dan contoh soal yang kedua adalah integral dari tangen 2x plus 5 dx. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, ini integral dari sin 1 per 3 x dx ini akan jadi, ingat integral dari sin 1 per 3 itu akan jadi cos 1 per 3. Ya, integral dari sin 1 per 3x akan jadi cos 1 per 3x, dan ada negatifnya ya di sini ya, kalau sinus. Dan 3 ini, itu tuh dari 1 dibagi 1 per 3 gitu. Jangan lupa plus C-nya. Terus yang kedua, integral dari tangen dari 2x plus 5 dx. Maka ini akan jadi, ingat integral dari tangen sesuatu itu adalah ln mutlak sekan. Ya, ln mutlak sekan 2x plus 5. Dan di sini ada konstanta yang nempel sama x itu adalah 2 ya. Jadi kita bisa tulis ini dengan 1 per konstantanya yaitu 2. Jangan lupa plus C juga. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, kita perhatikan contoh soal yang ketiga ini.
integral dari sin X kali cos X dx. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini, bisa kita selesaikan dengan berbagai macam alternatif. Ini sebabnya, sebelumnya udah saya bilang bahwa integral itu kita dapat menyatakannya dengan berbagai cara dan variasi. Atau model soalnya juga cukup banyak dengan metode penyelesaian yang berbeda-beda. Jadi kuncinya untuk menyelesaikan soal integral itu, untuk dapat kalian menguasai materi ini adalah banyak latihan. Harus banyak latihan. Nah, kayak gini, integral sin X cos X dx. Untuk alternatif yang pertama, saya bisa tulis ini seperti ini. Integral dari sin X cos X dx. Di sini sebenarnya saya buat jadi setengah kali 2 sin X cos X. Nah, supaya jadi apa ini? Supaya kita menghasilkan bentuk sin 2X gitu ya. Jadi, kita manipulasi bentuk sin X cos X-nya, itu menjadi muncul 2 sin X cos X. Dan supaya bentuknya tetap sama-sama yang sin X cos X ini, kita kali setengah gitu. Akibatnya, integral dari setengah sin 2X dx, setengahnya kita keluarin, dan setengah dikali 1/2, itu kan min 1/4 ya. Jangan lupa integral dari sin ada negatifnya. Negatif dari cos 2X plus C. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, itu seperti ini. Kita pakai integral metode substitusi. Kita misalkan U itu dengan sin X di sini. Maka du-nya itu akan sama dengan cos X. Jadi turunan pertama dari fungsi sin X itu adalah cos X. Jadi kalian harus hafal juga rumus turunan trigonometri, nggak boleh lupa ya. Dan sin X di sini kita ganti dengan U. Dan cos X dx yang ini kita ganti sama du. Gitu. Maaf, ini ya kita ganti sama du. Dan kita bisa tuliskan ini integral dari u du itu akan sama dengan 1/2 u kuadrat plus c. Jadi u-nya kita kembaliin lagi sama sin X. Jadi kalau kita tulis ini dengan setengah sin kuadrat X plus C itu setara ya. Kemudian alternatif yang ketiga, sekarang yang kita misalin itu adalah, kita misalin dengan U itu adalah cos X-nya. Jadi ini kita misalin sama U. Dan kalau kita lihat di sini turunan dari cos X itu adalah negatif dari sin X. Dan di sini ada sin X dx ya. Sin X dx. Sin X dx ini, bentuk sin X dx yang ini, bisa saya nyatakan dengan negatif dari du. Jadi negatifnya sama saya dikeluarin. Negatif integral U terhadap U itu akan sama dengan negatif setengah U kuadrat plus C. Ini akan sama dengan negatif dari setengah cos kuadrat X plus C. Ini negatifnya, jangan lupa ya. Seperti itu. Kemudian, alternatif yang keempat di sini, integral dari sin X cos X dx. Nah, ini kita buat yang alternatif keempat ini, caranya tuh gini. Ini sin X sama sin X. Nah, kita lihat integral dari cos X itu adalah sin X. Nah, sin X itu bisa kita rubah jadi, kalau diintegralin, itu bisa jadi d sin X. Integral dari cos kan sin ya. D cos itu kalau diintegralin jadi seperti ini. Jadi kita dapat hasil integral sin X dx. Ini tuh sebenarnya identik aja kayak integral U. Identik seperti integral U terhadap U gitu ya. Jadi kalau integral U terhadap U kan setengah U kuadrat plus C. Integral sin X d sin X itu juga akan sama dengan setengah kali sin kuadrat X plus C gitu ya. Sama halnya dengan alternatif yang kelima. Di sini, cos X-nya sama saya dibiarin. Ada sin X dx di sini ya. Sin X dx. Nah, sekarang bentuk dari sin X dx ini yang diintegralin. Atau kalau ditulis biar gampang gini deh. Biar kalian bisa ngeliat nih gampang. Cos X, saya tulis sini. Cos X kali D kali sin X dx gitu ya. Maaf. Cos X dikali sin X dx. Nah, bentuk sin X dx ini kita integralin jadi bentuk negatif d cos X. Jadi kalau integral dari sin kan min cos ya.
Kita buat jadi seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini identik juga dengan negatif integral UDU kan? Negatif integral UDU. Yang tentu hasilnya akan sama dengan negatif U kuadrat per 2 plus C. Jadi, kalau negatif cos X D cos X, ini sama aja kayak integral, sama aja dengan min setengah kali cos kuadrat X plus C. Seperti itu. Ya, paham ya? Nanti akan kita bahas lagi untuk generalisasinya di contoh soal yang keempat dan kelima. Nah, ini tentukan hasil integrasi dari fungsi berikut. Rumus yang pada alternatif keempat dan alternatif kelima tadi, saya ketinggalan di sini, saya berikan rumus formalnya ya. D cos AX plus B dx, ini kalau cos diintegralkan tuh jadi sin ya. Jadi kita boleh tulis cos AX plus B dx itu sama dengan 1/A kali D sin AX plus B, dan sin AX plus B dx itu juga bisa kita tulis dengan integral dari cos itu adalah, integral dari sin itu adalah negatif cos. Jadi kita bisa tulis dengan hasil yang seperti ini ya. Min 1/A kali D cos AX plus B. Nah, aplikasinya pada contoh soal keempat ini. Kalau misalnya kita nemu bentuk seperti ini, integral sin pangkat 20x kali cos x dx misal. Nah, ini untuk penyelesaiannya gimana? Nah, cos x dx-nya yang ini yang kita integralin. Kita rubah jadi bentuk D sesuatu. Jadi kayak gimana? Sin pangkat 20x kali cos x dx, bentuk yang cos x dx ini, kita rubah jadi bentuk D sin x gitu. Kita integralin. Jadi kita peroleh bentuk yang identik sebenarnya dengan integral dari U pangkat 20 DU gitu ya. Kalau misalnya kita udah peroleh yang seperti bentuk yang seperti ini, ya udah gampang aja kan kita buat nentuin hasil integrasinya ya. Jadi pangkat yang lebih, kalau kita menemui pangkat yang besar, bisa pangkat 20 atau pangkat berapapun yang besar, dan satu lagi pangkat 1, kita bisa misalin seperti ini. Ini cara untuk lebih mudahnya. Atau kalian bisa juga pakai integral substitusi, ya silahkan. Nah, ini kalau kita integralin, ini jadi 1/21 kali sin pangkat 21x plus C. Nah, contoh soal yang kelima sekarang ya. Integral sin x kali cos pangkat 10x dx. Nah, bentuk yang ini, penyelesaiannya saya bisa buat dengan sin integral dari sin x kali cos pangkat 10x dx. Nah, kalau kita lihat, di sini pangkat yang besarnya saya sisain dalam integral, jadi kalau saya tulis sebenarnya, maaf jangan di sini ya. Ini bentuknya kan seperti ini. Integral dari cos pangkat 10x. Nah, sin x dx yang ini tuh sebenarnya kalau kita integralkan ini bisa jadi D cos X menurut rumus yang warna pink ini, yang di kotak warna pink yang itu. Ya, jadi negatif integral dari cos pangkat 10x D cos X itu kalau kita hitung ini sama aja kayak U pangkat 10 DU kan. Jadi negatif 1/10 tambah 1, 1/11. Cosnya juga pangkatnya nambah 1, jadi cos pangkat 11 X plus C. Seperti itu ya. Jadi manipulatif ini bentuknya ya. Jadi kita harus membuat dulu sebuah bentuk di mana integralnya jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Kalau kalian menggunakan integral substitusi biasa juga bisa sebenarnya, dan hasil yang dihasilkan mungkin saja berbeda dengan hasil pada saat kita menghitung dengan cara yang seperti ini. Kemudian contoh soal yang ke-6. Sini integral dari sin pangkat 5 dari 3x kali cos 3x dx. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat di sini cos 3x dx. Kalau kita integralin cosnya, itu akan jadi D sin 3x, betul? Yang tadi kita bahas. Nah, jangan lupa karena dia mengandung angka 3 di sini sebagai konstanta pada variabel x, maka kita keluarin si 3-nya di sini. Jadi 1/3 ya. 1/3 dikali integral dari sin pangkat 5 3x D sin 3x. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, 1/3 kali sin pangkat 5 3x D sin 3x ini tuh identik kayak integral U pangkat 5 DU gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis dengan 1/3 kali 1/6, sinnya jadi pangkat 6
3x plus C. Dan kalau kita hitung ini jadi 1/18 sin pangkat 6 dari 3x plus C, seperti itu. Oke, tidak ada soal latihan untuk video kali ini. Mungkin sekian saja, karena variasi atau contoh soalnya banyak, maka video untuk subbab integral trigonometri ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian saja nanti. Kita akan saksikan di video berikutnya bagaimana cara mengintegralkan fungsi sinus atau kosinus yang memiliki pangkat lebih dari 1. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.